Bismillahirrahmanirrahim. Tips dari klien yang diberikan pada PNS itu kan haram. Bila dulu terlanjur terima, bagaimana yang harus dilakukan pada uang tips tersebut? Dikeluarkan atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau seorang PNS terima uang dinas atau uang penelitian yang sudah dianggarkan, misal 5 juta, ternyata sisanya tidak bisa dikembalikan. Padahal kantor juga minta nota-nota. Terus status uang sisanya itu bagaimana? Nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah ada anggarannya 5 juta gitu. Baik. Terus yang ketiga, Ustaz, satu lagi. Hukum hadiah, ini kan kenaikan kelas, Ustaz. Hukum hadiah untuk guru kenaikan kelas itu bagaimana, Ustaz, ya? Baik. Yang hadiahnya itu urunan dengan seluruh wali murid satu kelas itu. Gitu. Baik. Pertanyaannya, untuk uang tips yang Anda terima, apakah Anda sudah memahami kalau itu dilarang? Baru tahu setelah terima, Ustaz. Baru tahu setelah terima? Baru tahu hukumnya setelah terima? Setelah belajar, kemudian baru tahu ternyata tips kemarin itu sudah terlanjur dipakai. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Baik. Cukup? Cukup. Nah. Baik, yang pertama mengenai tips dari klien, dan memang ini hukumnya dilarang, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini sebagai harta gulul. Hadaya ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada karyawan, pegawai, itu statusnya harta gulul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang gulul, maka dia akan memikul harta gululnya kelak di hari kiamat. Sehingga yang mendapatkan hadiah berupa misalnya motor, maka dia pikul itu motor kelak di hari kiamat. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan, orang yang gulul onta, maka dia nanti akan mikul onta di hari kiamat. Yang gulul sapi, dia akan mikul sapi di hari kiamat sambil melenguh, ya. Kalau onta, suara onta namanya apa? Mengonta, ya, sambil mengonta. Kalau dia gulul sapi, dia akan pikul itu sapi sambil melenguh. Dia gulul kambing, akan dia pikul itu kambing sambil mengembek. Sehingga semua orang tahu, oh ini yang dulu gulul A, B, C. Yang dulu mungkin nggak kelihatan, nggak ada yang tahu, bahkan KPK nggak ngerti. Karena kalau mau melakukan gulul, menghindari CCTV. Ada salah satu kawan saya ketika dia mau ngasih sogok, pegawainya itu minta, "Pak, nanti posisinya di sini ya, Bapak nanti saya kode, tolong datang." Ya, sehingga CCTV-nya tetap ada sebagai alat pantau, tapi orang tahu di titik ini nggak kena CCTV. Masya Allah. Kalau hanya urusan undang-undang negara, orang begitu mudah menghindar, makanya mereka nggak takut, bisa diakali, ya. Bahkan kadang nanti kita selesaikan di rumah, Pak, ya. Urusan kantor dibawa ke rumah, diselesaikan di rumah, ya. Sogoknya tawar-menawar. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi di negara kita. Baik, saya tidak perlu cerita, nanti terlalu banyak cerita seperti ini. Tayyib. Terus bagaimana kalau misalnya dulu belum tahu? Karena harta ini diberikan secara saling ridho, dan nanti kita akan bahas di bagian akhir buku tentang harta haram, ya. Bagian akhir buku kita, akhir buku yang kita bahas, ada bagian yang mengupas tentang harta haram. Di pembagian harta haram halaman 200, insya Allah ada pembahasan khusus tentang itu. Kita berikan rincian bahwa harta haram ada dua, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, contohnya uang tips, ini saling ridho, yang memberi ridho, yang menerima juga senang, ya. Dan harta haram yang didapatkan saling ridho ini dibagi menjadi dua. Jika didapatkan sebelum tahu hukum, maka statusnya halal. Dan jika didapatkan setelah tahu hukum, statusnya haram.
Karena itu jika Anda menerima uang tips ini di masa silam sebelum tahu hukum dan sudah dipakai, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Yang kedua, PNS terima uang dinas lalu sisa. Sementara di negara kita menganut kaidah sisa nggak boleh dikembalikan karena sudah dianggarkan. Bagaimana ini hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Kasus ini banyak terjadi di negara kita dan banyak orang yang nggak tahu, sehingga banyak di antara mereka yang membawanya pulang, padahal itu duit negara, wajib dikembalikan ke negara. Jika tidak, secara undang-undang syariat, secara hukum syariat, termasuk korupsi. Meskipun di negara kita itu tidak dianggap, entah dianggap korupsi atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas nggak bisa dikembalikan. Tapi ini uang negara yang wajib dikembalikan. Sehingga misalnya yang sering terjadi kan perjalanan dinas dianggarkan sekian, sisa nggak bisa dikembalikan. Ini mungkin mendingan. Ada yang lebih parah lagi, sengaja dibengkakkan dan pimpinan kantor melakukan itu tujuannya adalah biar kantor punya kas. Nanti di akhir bulan Ramadan bisa dijadikan sebagai THR. Subhanallah, ini sengaja maksiat, sehingga kadang membuat perjalanan fiktif, membuat anggaran fiktif, katanya belanja ini padahal nggak ada, katanya melakukan perjalanan ini padahal nggak ada, perjalanan pakai pesawat padahal cuman pakai kereta. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi di negara kita. Terus bagaimana kalau kita sebagai karyawan lalu dikasih, kita bukan atasan ya, bukan pimpinan kantor, tapi terus dikasih, Pak ini THR, ini ada sedikit tambahan 500.000, 400.000, haram hukumnya diterima. Ini uang haram, ini korupsi. Ya, terlepas apakah itu tertangkap atau tidak, karena undang-undang di negara kita mudah untuk bocor. Tapi yang jelas ini haram hukumnya. Seorang muslim tidak boleh menerima. Anda barangkali bisa merasa aman di dunia, nggak bakalan ada yang mengusik, nggak ada yang mengusut, KPK tidak terlibat di situ. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, yang isinya hisab, tidak ada amal. Sehingga harta hasil korupsi seperti ini, kalaupun tidak bisa dikembalikan di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melupakannya. Nah, yang jadi masalah, bagaimana caranya ketika tidak bisa dikembalikan? Tayyib. Saya kembalikan kepada UUD 45. Di salah satu pasal di UUD 45 ada yang mengatakan orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul kayak gitu ya? Itu pasal berapa? Pasal 33. Iya. Ya, dulu waktu SD hafal ya, karena sudah lama nggak ujian jadi lupa. Orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu, apakah semua orang miskin di Indonesia di-cover oleh negara? Tidak. Apakah semua anak terlantar di Indonesia di-cover oleh negara? Jawabannya juga tidak. Masih banyak orang miskin yang nggak pernah dapat santunan dari negara. Berarti mereka punya hak untuk mendapatkan sebagian dari harta negara, tapi mereka nggak mendapatkan hak itu. Mungkin ya tidak terjangkau, atau kalau sudah ada BLT, bantuan langsung tunai, dia nggak dapat karena alasan administrasinya belum mencukupi. Berarti orang ini berhak, intinya dia berhak mendapatkan harta negara. Baik, sekarang Anda, wahai para PNS yang membawa harta negara dan tidak bisa dikembalikan ke atas, berarti harta itu tetap harus Anda berikan ke negara.
Caranya gimana? Karena tidak bisa dikembalikan ke atas. Kalau dulu dikembalikan ke Baitul Mal, dikasihkan ke Baitul Mal, ya, kemudian nanti Baitul Mal menampung. Ini kan tidak bisa. Dengan cara apa kita kembalikan? Tidak bisa. Undang-undangnya, wallahu alam apakah ada atau tidak. Yang jelas, pengakuan para PNS nggak bisa. Baik, Anda silahkan serahkan ke fakir miskin yang mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan dari negara. Itu berarti di posisi Anda adalah sebagai wakil dari negara atas penunjukan diri Anda sendiri, karena Anda punya uang negara, kemudian Anda berikan atas nama ini adalah dana dari negara untuk para fakir miskin. Atau termasuk juga, barangkali Anda kalau kesulitan bagian ini, Anda bisa lakukan cara yang kedua. Cara yang kedua begini, fasilitas umum, jalan, selokan, kemudian apalagi tempat-tempat bermain, fasilitas umum. Fasilitas seperti ini dia dibangun dengan dana negara. Perbaikannya menjadi tanggung jawab negara, pembangunannya menjadi tanggung jawab negara, dan seterusnya. Artinya, intinya fasilitas ini adalah wewenang negara. Dan kita tahu, banyak jalanan yang kadang tidak terawat. Ini berlubang, ini konblok hilang, ini rusak, dan seterusnya. Berarti memperbaiki konblok itu adalah bagian dari nyumbang negara. Nah, maka Anda bisa lakukan dengan cara yang kedua ini. Saya punya uang negara sekian juta yang dulu saya dapatkan melalui perjalanan dinas fiktif, kemudian dibagi-bagi ke seluruh karyawan kantor ketika menjelang lebaran atas nama THR. Akhirnya dapat. Nah, padahal ini tidak bisa dikembalikan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah berikan untuk perbaikan fasilitas negara. Berarti itu kembali ke negara. Semoga dengan cara seperti ini menggugurkan dosa kita, membebaskan dosa kita, yang ini bisa jadi lebih parah dibandingkan riba. Karena ini dilakukan tidak saling ridho. Riba itu dilakukan saling ridho. Dan dosa yang dilakukan tidak saling ridho dengan cara zalim, menipu, bisa jadi lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan saling ridho. Maka jangan merasa di zona nyaman, nggak ada yang nangkep, nggak ketahuan, KPK nggak lihat, nggak ada orang yang menggugat. Anda merasa nyaman ketika tidak ada yang menggugat, itu di dunia. Tapi ingat, kita beriman, kita tahu ada kehidupan yang kedua, kehidupan di akhirat, isinya hisab, tidak ada amal. Dan seorang ulama salaf mengatakan, ad-dunya, yang namanya dunia, halaluha yuhasab wa haramuha yu'adzab. Ad-dunya, kehidupan dunia, yang halal dihisab, yang haram diadab. Nggak ada pilihan yang ketiga. Nah, sekarang kalau posisi harta itu adalah harta haram untuk dimiliki oleh seorang PNS di semua instansi apapun, baik instansi pendidikan, instansi pemerintahan, instansi-instansi yang lain, tolong diwaspadai. Kembalikan harta itu, kembalikan. Kalau tidak bisa naik ke atas, berikan kepada fakir miskin, berikan untuk perbaikan fasilitas umum, dan memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan ini saya telah melepaskan diri saya dari dosa-dosa dengan membawa harta haram yang tidak selayaknya saya miliki. Jika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan dan Anda punya kawan yang ingin Anda selamatkan dari bahaya ancaman membawa harta haram negara, tolong Anda bagikan video ini. Anda sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, semoga kita bisa bersama-sama untuk membebaskan diri dari harta haram. Saya mengajak kepada para PNS, hati-hati dengan uang negara, hati-hati dengan harta haram negara. Kita tidak ada sentimen apapun, tidak ada hubungan karena kebencian, tapi saya murni ingin mengajak, mari kita bersama-sama membersihkan diri dari bahaya riba, sebagaimana kita juga sama-sama bekerja sama untuk membebaskan diri dari harta haram yang itu adalah bukan hak kita, itu uang negara. Kembalikan. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir, hadiah untuk guru ketika proses kenaikan, hukumnya dilarang dengan sepakat ulama.
Banyak sekali penjelasan ulama yang menyebutkan hal ini, bahwa guru tidak boleh mendapatkan hadiah dari muridnya kecuali jika guru itu sudah resign, sehingga tidak ada ikatan kedinasan. Dia bukan lagi gurunya, dalam arti bukan lagi guru di sekolahnya, meskipun tidak ada istilah mantan guru, tidak ada istilah mantan murid, sehingga murid ini bukan kliennya ketika guru ini sudah resign. Sebagaimana ketika murid ini sudah keluar dari sekolah tadi, lalu dia ngasih hadiah kepada gurunya yang dulu telah mengajarkan kepadanya, insya Allah diperbolehkan, karena murid ini bukan lagi klien sang guru. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ